Bu Eliana, kita ke fokus pendampingan yang keempat, yaitu dialog pasca observasi pembelajaran. Nanti monggo jangan dialog Bu Eli sama Putri setelah dulu panjenengan pra observasi dan observasi. Nanti monggo digali dari Putri yang kemarin jenengan observasi di kelas, ya. Nanti digali. Tapi sebelumnya saya menyampaikan sesuatu dulu, yaitu nanti dalam program dialog ini jenengan nanti menyampaikan tujuan dialognya apa, disampaikan ke Putri dialog kali ini untuk apa dan seterusnya. Monggo nanti tujuannya apa dialog kali ini. Terus yang kedua, nanti tolong jenengan sampaikan hasil analisis jenengan pada waktu observasi di kelas Bu Eli. Observasi Putri di kelas jenengan presentasi toh, hasil analisanya apa? Terbuka saja, enggak apa-apa ya Putri. Ngoten nggih, mboten napa-napa nggih. Apa yang ditemukan oleh Bu Eliana nanti diskusikan. Monggo. Ini tidak saling menggurui. Nanti saling mengisi antara Bu Eli sama Putri. Saya hanya nanti semuanya saya tidak akan ikut apa istilahnya berpendapat, tapi nanti hanya umpan balik saja Bu. Gitu nggih. Nah, nanti dalam hal dialog ini perlu diperhatikan Bu Eli, yang dinilai itu adalah kemitraan. Jadi jenengan sama Bu Putri itu jangan sampai Bu Eli lebih pandai guru penggerak dengan Putri. Jadi saling apa seperti teman lah gitu. Bu Eliana guru penggerak pandai belum, tidak boleh seperti itu. Bu Eliana ya kemitraan. Terus yang kedua nanti yang dinilai proses kreatifnya jenengan ke Putri, bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan coachingnya. Yang penting pertanyaannya. Terus di dalam proses kreatif ini yang lebih banyak bicara Putri, jangan banyak bicara, dengan lontaran pertanyaan saja gitu ya. Terus nanti yang ketiga yang dinilai adalah memaksimalkan potensi nanti dari hasil diskusi dialog antara Putri sama Bu Eli. Tentunya perlu ada area pengembangan yang konkret untuk kedepannya. Harus ada rencana pengembangan supaya nanti konkret gitu. Itu nanti harus itu. Monggo, waktu saya serahkan sepenuhnya pada Bu Eli sama Putri untuk dialog pasca observasi. Monggo Bu, selanjutnya saya serahkan Bu Eli. Terima kasih Pak Sugeng yang sudah memberi waktu kepada saya untuk masuk pada tahapan observasi hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Eli. Pangapunten sudah mengganggu waktu panjenengan, sudah menyita waktu panjenengan saat ini. Di sini kita akan melanjutkan rangkaian supervisi kita pada kemarin, pada saat dimana kita awal di hari Rabu tanggal 3 Mei kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian pada siang harinya kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Begini Ibu, untuk tahapan ini, tahapan yang ketiga tentunya ini adalah tahapan pasca observasi, di mana dari tahapan pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksi, memberi mengamati umpan balik dari panjenengan. Bagaimana selama panjenengan melakukan observasi di kelas nanti. Ibu, tolong izinkan saya untuk memberikan sedikit pertanyaan atau lembar percakapan daripada pasca dari observasi tersebut Ibu. Gini Ibu, untuk kita kemarin sudah melakukan ini ya, observasi nggih, panjenengan sudah melakukan pembelajaran sama anak-anak di kelas. Menurut panjenengan, apa yang jenengan temukan di sana pada saat pembelajaran? Terima kasih Ibu Eliana. Ketika kami melakukan pembelajaran, hal yang kami dapatkan ketika kami bersama-sama dengan siswa itu yang pertama adalah kami sungguh sangat senang karena saat itu anak-anak begitu antusias, begitu aktif ketika saya memberikan materi saat itu. Dan materi yang saya berikan saat itu adalah hubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
yaitu tentang pengelolaan keuangan mereka. Jadi dengan harapan nanti ketika anak-anak itu selesai menerima materi dari saya, kedepannya setelah mereka nanti dewasa, dalam pengelolaan keuangan mereka ini bisa baik. Dan saat yang kedua, saat itu sungguh kami juga mendapatkan sesuatu yang baru dari anak-anak yang saat itu kita adakan pembelajaran, yaitu bahwa selain antusias juga keaktifan siswa. Ketika kami memberikan beberapa materi dengan memberikan tayangan, itu anak-anak itu lebih konsentrasi, lebih memperhatikan terhadap apa yang saat itu saya sampaikan. Nah, ya, karena memang ini terus terang tidak selalu pembelajaran itu saya pasti menggunakan istilahnya PPT ya Bu Elia. Jadi kami juga melihat materi-materi mana yang sekiranya anak-anak itu butuh suatu hal yang konkret. Contoh misalnya saat itu ketika saya memberikan materi mengenai apa itu sih keinginan, apa itu sih kebutuhan, kalau tidak saya berikan contoh yang konkret dengan menggunakan tayangan PowerPoint itu, barangkali anak-anak kurang dapat memahami seperti apa sih yang namanya keinginan, seperti apa sih yang namanya kebutuhan. Kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa membedakan Bu Eli, apa ini keinginan, apa itu kebutuhan. Yang kedua, kemudian yang ketiga, saya ini melihat itu anak-anak itu dalam bekerja sama, dalam berdiskusi itu mereka nyaman, mereka enjoy. Meskipun dalam ketika saya membentuk kelompok itu, pertemuan yang pertama dengan pertemuan berikutnya itu berbeda kelompok. Dan itu kan dengan, kalau istilahnya ada kelompok heterogen Bu Elia. Jadi kami tetap mencampurkan laki-laki dan perempuan, karena menurut saya laki-laki dan perempuan itu ketika mereka belajar itu tetap memiliki hak yang sama. Jadi tidak pembedaan, yang laki-laki itu harus yang nomor 1, yang perempuan nomor sekian, tidak. Dan anak-anak itu mereka saling bekerja sama dalam memecahkan persoalan saat itu. Kemudian yang keempat, ini anak-anak ini sepertinya lebih akrab juga satu dengan yang lain, dan mereka ini ada keberanian untuk tetap bertanya ketika hal yang saya sampaikan itu mereka belum paham. Nah, itu yang kami dapatkan. Dan selain itu, anak-anak itu kelihatan ini Mbak, Bu, lebih senang. Mereka kelihatan dari wajah-wajah mereka ketika mereka harus berdiskusi, mereka harus menyampaikan materi, itu anak-anak itu lebih berantusias, lebih bersemangat, lebih mereka bersukacita dalam pembelajaran saat itu. Itu yang kami dapatkan. Meskipun itu jamnya itu sudah jam ke-5-6, tetapi masih ada semangat belajar saat itu. Demikian Bu Eli yang saya sampaikan, apa yang kami dapatkan saat itu. Luar biasa sekali ya Bu, pembelajaran panjenengan. Kemudian ini Bu, dari percakapan kita sebelum pra-observasi, dari tujuan pembelajaran jenengan, dari area pengembangan yang hendak jenengan capai, kemudian dari strategi yang persiapkan, sudah bisa dilihat dalam pembelajaran panjenengan? Tujuan pembelajaran saya, kemudian area pengembangan dan juga strategi yang dipersiapkan, ini bisa kami lihat ketika saya melakukan pembelajaran itu. Nah, pada awalnya kan memang kami menyampaikan tujuan pembelajaran dulu, bahwa ketika nanti anak-anak selesai materi ini, diharapkan anak-anak itu bisa membedakan apa itu keinginan dan kebutuhan. Selain itu, anak-anak itu juga bisa mengelola keuangan mereka Bu Eli. Kan saya tanya itu ketika mungkin saat istirahat, ketika kami ketemu mereka, itu saya tanya berapa uang sakumu setiap hari, kemudian kamu dapatkan tidak di siapa, begitu. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang 20.000. Nah,
saat itulah kami bisa ini istilahnya memberikan sedikit pengetahuan ke anak-anak begitu, sehingga nanti kalau dengan uang yang 10.000 dengan uang 5.000 itu anak-anak benar-benar bisa mengolah keuangan mereka, Bu Eli. Nah, sehingga dengan keuangan mereka diharapkan juga anak-anak itu bisa hidup hemat dengan cara menyisihkan uang saku mereka. Karena apa ya, Bu Eli? Karena saya melihat dari jujur ini realitas anak-anak kita, terkhusus dengan 7A, kayaknya mereka itu kurang bisa menyisihkan uang mereka untuk kepentingan yang akan datang. Karena diharapkan yang namanya kebutuhan manusia itu kan juga kita tidak tahu ya, termasuk anak-anak. Oh, ketika tintanya habis, ketika anak itu ring asduknya hilang, itu kan anak-anak punya penyisihan uang. Jadi itu. Dan yang berikutnya adalah ketika anak-anak itu bisa hidup hemat, anak-anak tidak akan kesulitan. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa area pengembangan apa yang dapat saya lihat saat itu, yang pertama itu adanya ini metode saya, Bu Eli. Memang metode ceramah bervariasi itu tentu dibutuhkan. Tidak mungkin seorang guru itu masuk tanpa memberikan sedikit pengantar ke anak-anak. Nanti anak-anak bingung, Bu ini mau apa loh? Kok tahu-tahu cuma nanyakan PPT, tidak ada penjelasan di depan. Jadi tetap kita menggunakan ceramah. Dan saat itu sebelum ceramah tentu kita ada pertama pemantik dulu ya. Nah, siapa yang tahu itu kebutuhan apa saat ini kalian, kan begitu. Nah, jadi ceramah yang saya gunakan tidak begitu lama ya, karena itu pengantar dari kami supaya anak-anak itu bisa saya giring, saya bawa ke tema pembelajaran saat itu. Kemudian yang kedua itu kita juga menggunakan adanya ini observasi atau kalau dengan kata itu pengamatan. Nah, anak pengamatan. Saya utarakan di depan tadi, karena anak itu membedakan antara keinginan kebutuhan itu beda tipis. Jadi saya harus memberikan anak-anak itu secara visual. Jadi anak-anak itu bisa melihat dari tayangan itu, oh ini yang namanya kebutuhan, ini yang namanya keinginan. Jadi kalau nanti anak tanpa melihat dari apa yang saya tayangkan, khawatir saya nanti anak-anak itu tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini dengan pengamatan. Karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini beda dengan ketika kita dulu sekolah ya Pak Sugeng ya. Ya, harus benar-benar ada kontekstual di situ. Benar-benar harus nyata. Nah, yang ketiga kemudian di situ ada metode. Metode yang kami gunakan adalah metode diskusi terukin. Nah, jadi saya tidak membedakan di situ laki-laki sama dengan itu perempuan, itu tidak. Jadi tetap anak-anak itu saya gabungkan. Nah bahkan di situ secara tidak langsung kami melihat ternyata dari satu kelompok itu ada yang istilahnya cara berpikirnya cepat, ada yang ketika anak itu temannya pada diskusi dia cuma bengong, ketika temannya itu asik mencari jawaban dia mengusiri temannya. Nah saat itulah peran saya di situ, Bu Eli. Untuk pendengar juga ngerti ketika diskusi saya ke kelompok satu ke kelompok yang lain itu dengan tujuan supaya semuanya itu bisa aktif, tidak ada yang bengong, tidak yang musiling teman dan seterusnya. Dan ketika saat itu diskusi kelompok itu saya terapkan dengan cara menghitung angka 1 sampai dengan 6 dan dengan waktu kurang dari 5 menit ternyata anak-anak itu sudah bisa menempatkan diri. Mungkin itu yang sering kami pakai ketika kami berdiskusi ini. Iya. Setelah ini Bu, kemarin kan kita melakukan percakapan proses ini. Iya. Dari yang Jina sampaikan, dari area pengembangan yang Jina sampaikan, sudah tercapai belum menurut Panjenengan? Menurut saya itu sudah tercapai, meskipun masih ada perlu yang saya tingkatkan. Begitu. Apa ini Bu yang perlu ditingkatkan? Perlu ditingkatkan yang pertama ya Bu Eli ya. Mungkin saya bisa meningkatkan yang pertama itu dari alat peraga saya.
peraga. alat peraga saya. Kalau kemarin saya baru menggunakan PPT, mungkin yang akan datang saya bisa menggunakan video. Nih ya, Selain Mama. video Ibu, alat peraga apa lagi yang bisa jenengan kembangkan lagi? Oh iya, selain PPT, selain nanti video, mungkin saya bisa ini berperan ya. Peran saya, maksud saya misalnya, saya akan menjelaskan mengenai apa istilahnya cara-cara menabung. Mungkin saya akan berperan sebagai customer service. Jadi langsung ini Langsung bagaimana prakteknya anak-anak pelaksanaan gitu ya. Mungkin saya akan berperan sebagai customer service. Saya akan menyediakan beberapa formulir yang harus anak-anak isi. Ini dalam Iya. hal itu Bu, dalam anak-anak langsung diajak ke realnya nih, dukungan apa yang jenengan butuhkan? dukungan. Iya, dukungan yang untuk biar ini loh, kita di bank ada ini, nah dukungan apa yang jenengan butuhkan? Oke, dukungan saya yang saya butuhkan supaya anak-anak itu biar dalam mereka membuka rekening atau menabung. Yang pertama itu mungkin saya bisa menyediakan formulir dulu. Yang kedua, saya akan memberikan penjelasan ke anak-anak. Mungkin dengan gambar dari ya. Nanti masuk dulu. Jadi awalnya saya berikan penjelasan dulu. Masuk dulu kamu antrian, terus nanti kamu bisa masuk ke customer service dengan memberikan dengan mengisi formulir dengan data-data yang harus anak-anak bawa. Jadi kalau misalnya hari ini itu saya akan menjelaskan mengenai hal itu, kemarin saya akan meminta anak-anak untuk coba membawa nomor apa ya Bu, kalau kita kan dewasa NIK, KIA, jadi ada nomor Indo anak itu loh Pak ya, itu nanti terus untuk mengisi data itu. Terus pendukung yang lain tentu dengan menggunakan tadi alat peraga saya. Begitu supaya anak-anak itu lebih Selain anak-anak itu, Iya. bisa nggak ini anak-anak untuk dicoba langsung masuk ke bank? Oh iya, terima kasih. Mungkin bisa langsung masuk ke bank. Nah, kebetulan di sekitar kita sebenarnya juga ada bank itu sih, Bu Eli. Cuman saat itu memang kami belum belum menggiring anak ke bank. Mungkin untuk yang akan datang, saya akan mencoba untuk mengajak anak-anak itu ke bank terdekat di kita. Dan tentu untuk ke bank itu kita juga harus butuh istilahnya perizinan. Terus saya memisahkan anak didik kita supaya nanti dia berlaku sopan juga ketika berada di bank. Ya, memang ada juga harapan saya ke depannya begitu. Itu nih pengembangannya yang berpusat pada murid, bagaimana betul-betul menjadi aktif, kemudian bagaimana pengelolaan di kelas, kemudian diskusi kelompok. Dari strategi yang panjenengan Bu persiapkan, bagaimana penggunaan strategi yang sudah jenengan lakukan itu sudah berhasil belum pada pembelajaran? Strategi yang saya kembangkan di situ termasuk tadi ada diskusi kelompok, ada observasi, juga ada presentasi begitu. Ya menurut saya sudah berhasil, tetapi masih ada beberapa pembenahan di sana sini begitu Bu Eli. Karena yang namanya orang belajar itu pasti ketika kita berefleksi ada kekurangannya, dan kami pun istilahnya bersedia untuk perbaikan itu demi pembelajaran anak-anak gitu. Luar biasa ya Bu ya. Sekarang masuk kepada proses observasi saya di kelas. Iya. Menurut panjenengan, dari rangkaian pembuatan RPP, kemudian pada saat kita berkolaborasi, bagaimana menciptakan RPP yang berdiferensi atau modul berdiferensi, pelaksanaannya di kelas. Menurut panjenengan, apa yang sudah jenengan laksanakan sesuai area perkembangan, kemudian ada catatan tersendiri nggak selama pembelajaran? Terima kasih. Dari proses saya dari penyusunan RPP sampai dengan penentuan strategi dan seterusnya, memang ada beberapa catatan Bu Eli. Yang pertama,
itu kan di RPP saya itu memang ada diferensiasi, tapi memang saat itu kami belum istilahnya belum menerapkan dari sistem diferensiasi itu. Nggih. Saat itu kan kita diskusi, dari diskusi itu dengan mengerjakan istilahnya handout yang saya bagikan, kemudian anak-anak presentasi baru itu yang saya kembangkan. Sebenarnya ada beberapa pola juga di situ, tapi memang belum saya kembangkan. Untuk mengembangkannya Ya, perlu apa Ibu? ya untuk pengembangannya itu perlu kreativitas siswa sebenarnya. Contoh misalnya itu kan ada lagu menabung ya, Iya. dari anak-anak itu bener kan, bang bimbung yuk kita nabung, bang bimbung bang kita ke bank, tang ting tung hei jangan dihitung, lama-lama kita bisa jadi untung, mau piling kota ada uangnya. Nah itu sebenarnya ada lagunya, Yeah. tetapi memang kami belum ke anak itu. Yang kedua mungkin anak bisa menggambar Bu Eli, oh menggambar celengan itu kan dia bisa terima dengan gambar. Kemudian mereka bisa menciptakan puisi, sebenarnya puisi tentang menabung itu, mungkin dia buat poster tentang menabung, tetapi mohon maaf memang saat itu belum kami kembangkan. Mungkin untuk kedepannya ya dari sistem diferensiasi itu bisa kami kembangkan. Begitu. Iya. Di sini saya akan mencoba melihat proses dari pembelajaran panjenengan. Mhm. Juga kita kaitkan dengan RPP yang sudah kita Iya. panjenengan buat. Heeh. Mulai daripada pendahuluan itu, Iya. ada catatan menurut panjenengan. Iya. Ada hal yang belum tersampaikan atau ada hal yang perlu diperbaiki atau refleksi dari panjenengan? Ya, refleksi dari saya ketika saya pembukaan itu sepertinya sudah saya sampaikan, kecuali kebersihan kelas, karena saya melihat kelas sudah cukup bersih, kemudian meja sudah cukup teratur, dan saat itu sapa salam sudah ada, kemudian saya juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran saya, begitu. Yang perlu saya tingkatkan lagi mungkin itu ya Bu Eli ya, anak-anak, untuk perhatian anak-anak ke fokus ke pembelajaran, begitu. Kemudian pada saat pendahuluan itu Ibu, Mhm. perlu nggak kita menyampaikan bentuk penilaian? Oh sebenarnya perlu ya bentuk Iya. penilaian, tapi memang saat itu kami belum menyampaikan bentuk penilaian ke para peserta didik. Ya itu Ibu ya, Iya. catatan yang bisa dari pendahuluan bahwa Mhm. kemarin setelah saya observasi Iya. untuk penilaian Iya betul. belum tersampaikan. Betul sekali. Bagaimana ini nanti ke depannya jenengan untuk penyampaian penilaian ini? Ya terima kasih sekali Bu Eli saat ini sudah memberikan saya. Untuk kedepannya saya akan utarakan assessment atau penilaian ke peserta didik. Terima kasih. Ya. Nah ini Bu, sudah masuk pendahuluan, luar biasa ya. Iya. Bagaimana panjenengan menyampaikan bahwa anak-anak untuk budaya positif, kemudian pada sudah assessment, sudah tadi masuk penilaian, tapi di sini RPP sudah ada Ibu. Iya. Tapi pada saat pembelajaran ternyata Iya. belum tersampaikan. Iya. Kemudian masuk kepada aktivitas inti Ibu. Iya. Jadi aktivitas inti pembelajaran panjenengan kemarin, apa yang sudah bisa jenengan gambarkan? Aktivitas inti ketika saya memberikan pembelajaran ke anak-anak yaitu tentang penyampaian materi saya mengenai bagian dari pengelolaan keuangan. Aktivitas intinya saya menyampaikan secara garis besar dari materi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, anak-anak itu membentuk kelompok dengan sistem kelompok heterogen. Kemudian setelah mereka membentuk kelompok, saya sedikit memberikan penjelasan tentang bagaimana nanti mereka berteknis
diskusi maupun cara mereka nanti mengerjakan. Kemudian saya membagikan handout atau lembar kerja yang harus mereka kerjakan dengan memberi batasan waktu, berikan batasan waktu. Kemudian kalau selesai nanti mereka akan mempresentasikan hasil kelompok mereka, dan setelah selesai nanti bersama-sama dengan para peserta didik kita akan meresume atau membuat catatan-catatan penting, kesimpulan mengenai materi yang sudah dipelajari bersama. Begitu intinya. Dalam kemarin Bu, aktivitas itu saya sudah melihat luar biasa sekali bagaimana Nyana mengaktifkan anak-anak, bagaimana pengelolaan diskusi di kelas, bagaimana anak-anak aktif mempresentasikan. Saya melihat ini, bagaimana peran panjenengan untuk menggali anak-anak yang kurang perhatian, kurang semangat lah dalam diskusi tersebut. Ya, terima kasih. Cara saya untuk menggali, untuk menumbuhkan semangat untuk anak-anak yang kurang aktif dalam diskusi. Jadi kami ini keliling dari satu kelompok-kelompok yang lain. Misalnya ada yang tidak aktif, ya saya tegur, kenapa tidak aktif? Mungkin dengan sentuhan fisik ya, sentuhan fisik. Jadi kita tidak memarahi, kenapa lu tidak, tapi memberikan pengalaman ke anak supaya ia lebih aktif. Kemudian yang suka usilin teman ya tetap kita ingatkan bahwa hasil kelompok ini adalah tanggung jawab bersama. Dan saya sarankan di sana ada satu anak yang bisa menjadi ketua kelompoknya. Kemudian masing-masing anak itu bisa dibagi tugasnya sebenarnya. Yang kamu ini berarti nomor 1, tolong dicari materinya apa. Itu kan ada 6 terima anak itu ya Bu Elia. Itu dengan ada 4 pertanyaan, itu kan harusnya mereka bisa membagi. Mas, saya sarankan itu tetap dikasih bagian untuk mencari pertanyaan. Ini untuk anak-anak yang kurang aktif supaya mereka itu tetap aktif dalam diskusi kelompok itu. Jadi tetap saya keliling dari satu kelompok lain. Bahkan kalau saya lihat kemarin ada anak yang tidak tahu, Bu ini maksudnya bagaimana. Jadi saya juga harus memberikan penjelasan terhadap kelompok itu supaya mereka bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan dari soal itu. Begitu. Terus setelah dari tadi pendahuluan, kemudian masuk kepada kegiatan inti di dalam penutup itu. Di penutup ini apa yang perlu penjenengan diperbaiki? Dalam penutup ada refleksi juga dalam penutup itu. Kan penutup itu kemudian anak-anak presentasi itu Bu Eli. Nah ketika presentasi itu memang kadang yang presentasi depan itu dengan suara yang kurang keras. Itu memang sudah saya sarankan, kamu diskusi itu bukan untuk Putri Astuti saja, tetapi hasilnya juga untuk semua teman yang namanya anak-anak ya Bu Eli. Tetap dari masing-masing anak itu memiliki keberanian yang berbeda-beda. Terus yang ketika kelompok lain itu disuruh untuk memberikan respon umpan balik ke kelompok yang presentasi itu memang kurang. Itu sudah saya sarankan juga, itu yang perlu saya tingkatkan. Jadi anak-anak supaya juga merespon apa yang diutarakan oleh temannya. Terus yang kedua, saat itu yang perlu saya tingkatkan ketika penutup, ketika anak-anak presentasi itu saya harus memperjelas dari jawaban si anak itu. Ya, meskipun intinya sama, kadang-kadang anak-anak dalam menyampaikan itu kan gayanya berbeda, Beri. Nah, dengan kami sederhana itu mungkin teman-teman mereka justru lebih tahu juga, tapi saya perlu untuk menandaskan maksud dari jawaban ini. Kemudian yang ketiga dalam penutup itu Bu Eli ya, yang perlu saya tingkatkan itu adalah saya harus memperhatikan ini waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran saat itu. Jangan sampai saya itu kekurangan waktu. Kalau saat itu saya melihat itu ada beberapa waktu ya yang belum selesai begitu.
memang kami tidak fokus dengan melihat arloji saya begitu. Dan saat itu hanya ada 3 kelompok yang maju sebagai apa ya istilahnya sampel dalam mereka mempresentasikan hasil kelompoknya. Mungkin untuk yang akan datang itu semua kelompok ya Bu Eli ya, supaya mereka itu merasa dihargai ketika mereka bekerja atau ketika mereka mengerjakan lembaga kerja dan diskusi itu. Memang saya hanya mengambil beberapa. Nah, mungkin untuk yang kedepannya kalau memang waktu itu kurang ya nanti mungkin pertemuan berikutnya saya bisa memberikan apresiasi kepada kelompok yang belum sempat untuk mengutarakan hasil bagaimana diskusi. kinder-kindernya kita manajemen waktu. Iya, betul sekali. Kita bagaimana kita membagi waktu, Feli. Iya. Terima kasih Ibu. Dari RPP sudah kita bahas. Pangapunten sekali, luar biasa sekali panjenengan selama observasi yang saya lihat panjenengan sudah dari persiapan pembelajaran, dari pembuatan RPP, kemudian media dan lain sebagainya sudah luar biasa sekali. Perencanaan juga sudah berfokus dan sudah bagaimana anak itu biar merasa aku harus bisa aktif. Iya. Itu Bu. Kemudian ini Bu, catatan juga di RPP bahwa di sana di RPP panjenengan belum tercantumkan ini alokasi waktunya. Oh iya. Ya, alokasi waktunya belum katakanlah pendahuluan ada berapa menit, aktivitas inti berapa menit, kemudian aktivitas akhir atau penutup itu di RPP belum. Nggih. Jadi ada pembagian waktu nggih. Untuk pendahuluan berapa menit, inti berapa menit, dan penutup berapa menit. Nggih, matur nuwun Bu Eli. Nah, di sini Bu, jenengan sudah sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa. Pertanyaan selanjutnya ini. Nggih. Rencana panjenengan atau rencana pengembangan panjenengan ke depannya. Untuk yang pertama, untuk pengembangan diri, apa yang panjenengan rencanakan untuk pengembangan diri? Ya. Untuk pengembangan diri yang saya rencanakan istilahnya dalam pembelajaran saya Bu Eli ya. Saya mungkin akan banyak belajar dulu. Yang pertama belajar bagaimana cara menyusun modul ajar ya kalau sekarang. Modul ajar yang maksud saya yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku yang pertama. Yang kedua mungkin saya akan berdiskusi dengan teman sejawat ya. Teman sejawat bagaimana nanti saya dalam penyampaian materi saya, lebih-lebih di sekolah kita kan ada guru penggerak, kemudian ada guru pendamping praktek, mungkin saya bisa berdiskusi dengan beliau-beliau. Kemudian yang ketiga, mungkin saya perlu banyak membaca, banyak belajar untuk meningkat atau untuk pengembangan diri saya. Kemudian yang keempat, mungkin saya bisa ini Bu Eli untuk melihat video-video dari ini platform Merdeka Belajar ya Pak ya. Itu kan banyak sekali. Itu kita bisa memilih di situ bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara saya ini untuk mengembangkan diri untuk bisa menjadi seorang pendidik ketika kami di kelas itu apa yang kami sampaikan itu bisa difahami dan dimengerti oleh anak-anak. Dari pengembangan diri panjenengan. Ukuran keberhasilan dari pengembangan diri panjenengan itu? Ukuran keberhasilan pengembangan diri saya itu
akan kami lihat dari ini penilaian siswa. Jadi hasil pembelajaran siswa kan kami ada istilahnya assessment atau penilaian itu. Terus yang kedua ukuran dari pengembangan diri saya itu ya anak-anak merasa senang ketika saya masuk ke kelas begitu, dia merasa senang dengan. Nah kalau misalnya saya masuk itu kok anak-anak kurang begitu senang dengan kehadiran saya, berarti saya wajib untuk tetap mengembangkan diri supaya situasi pembelajaran itu anak-anak tetap senang begitu, senang, enjoy. Itu berarti saya berhasil untuk memberikan pembelajaran kepada anak gitu. Okay. Apa daya dukung yang panjenengan butuhkan untuk pengembangan diri ini? Daya dukung yang saya butuhkan untuk pengembangan diri saya itu yang pertama tentu BRI ya, itu dari ini materi-materi yang bisa saya download mungkin ya, yang bisa saya dapatkan gitu dari internet ini pertama, karena itu kan banyak sekali hanya kelemahan saya itu mungkin saya istilahnya dalam membaca itu kurang teliti, jadi serampangan bla begitu. Nah, kemudian yang kedua untuk pengembangan diri saya, barangkali saya bisa melihat teman-teman ketika mengajar dulu. Ya. Kapan ini pengembangan diri ini akan menjadi laksanakan? Ya, tentunya untuk kedepannya ya Bu Elia, karena sekarang ini waktu efektifnya tinggal 1 minggu ke depan, ya saya berusaha untuk kedepannya. Jadi mungkin tahun ajaran yang akan datang itu kami bisa lebih mengembangkan diri lagi. Yang ketiga, saya akan bisa melihat dari Bu Eri dari YouTube ketika ada guru-guru yang begitu hebat mengajarkan pembelajaran itu. Selain pengembangan diri dan untuk orang lain itu, ada lagi nggak pengembangan diri yang lain? Oh iya, pengembangan diri yang lain itu saya akan mengikuti diklat-diklat tentunya. Karena sekarang banyak diklat yang ditawarkan dan itu gratis, sungguh luar biasa. Diklat yang saya ikuti bisa diklat secara online maupun offline jika ada. Begitu. Selain ini pengembangan yang dilakukan di sekolah, di dalam proses pembelajaran ada nggak? Pengembangan di dalam proses pembelajaran, daya dukung sambil LPP baik memperbaiki modul ajar untuk bisa kami meningkatkan pembelajaran saya, dan saya lebih mencermati dari LPP itu, dari pendahuluannya, dari intinya sampai dengan penutupnya, sehingga ketika saya mengajar itu skenario pembelajarannya itu tidak jauh keluar dari rel yang sudah ditetapkan. Mungkin terus ukuran keberhasilan dari pemimpinan pembelajaran ini ada ukuran nggak? Ukuran dari kegiatan pembelajaran. Iya. Patokannya itu tadi yang pertama itu anak nasional, yang kedua dari penilaian. Jadi kan setiap penilaian itu saya ada analisis hasil ulangan ya, analisis hasil ulangan. Jadi keberhasilan saya akan saya lihat juga dari analisis hasil pembelajaran dari anak-anak. Kalau memang itu analisis kurang, kalau kelas ini kan tidak ada KKM BRI ya untuk kurikulum Merdeka ini, tetapi ya meskipun tidak ada dari ketuntasan minimum ya, tentu kami memiliki patokan sendiri bagaimana anak itu berhasil dari pembelajaran saya. Paling tidak 70% lah yang saya sampaikan itu menurut saya, karena begini, dari masing-masing anak itu kan juga memiliki tingkat penyerapan yang berbeda, tingkat
kecerdasan yang berbeda, tingkat IQ yang berbeda, cara menerima itu sangat berbeda juga. Jadi saya mengatakan itu 70%-nya dari apa yang saya sampaikan itu anak itu bisa enggak tidak bisa sampaikan. Masih ada pengembangan lagi yang akan Anda laksanakan? Pengembangan yang akan kami laksanakan ke depannya ya Pak Eli ya. Ini tentang ya jadi diri saya sendiri, saya akan lebih banyak belajar supaya tugas saya ini bisa kami lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan ini Bu Eli, kemampuan saya. Iya, begitu. Di akhir itu setelah panjenengan menyampaikan bagaimana proses pembelajaran di kelas, bagaimana refleksi panjenengan selama proses pembelajaran di kelas, kemudian ada tindak lanjut dan pengembangan diri. Nah, apa yang bisa panjenengan simpulkan dari rangkaian kegiatan ini? Iya. Terima kasih Bu Eli. Yang saya dapat simpulkan dari rangkaian kegiatan ini adalah yang pertama dalam penurunan tadi ya, bulan tadi saya harus yang pertama ini menyampaikan asesmen atau penilaian ke anak-anak. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan di sini, jadi kami harus lebih fokus ketika pelaksanaan diskusi kelompok. Kita harus, saya lebih fokus kepada anak-anak yang kurang begitu antusias semangat di dalam mereka berdiskusi kelompok. Begitu. Kemudian yang berikutnya, saya harus benar-benar bisa membagi waktu atau alokasi waktu ketika saya mengadakan pembelajaran. Ketika saya harus pembukaan, kemudian inti dan penutup, sehingga pembagian waktu itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya, Bu Eli, terima kasih dengan berbagai hal yang Bu Eli sampaikan ke saya dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesenangan hati kami. Apa yang Ibu Eli sampaikan ini saya akan berusaha untuk meningkatkan pengembangan diri saya dalam kami melaksanakan pembelajaran. Demikian Bu Eli. Terima kasih sekali Bu waktunya yang diberikan kepada saya juga. Terima kasih juga di sini sudah luar biasa sekali panjenengan sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, kemudian sudah melakukan tindak lanjut, kemudian juga sudah merencanakan pengembangan diri. Semoga kedepannya lagi akan saya tunggu lagi ini tindak lanjut panjenengan lagi. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Waktu saya sama-sama Bu Eli. Terima kasih Bu Eli sama Putri sudah dialog luar biasa hari ini, sudah bisa mengambil kesimpulan. Putri hanya saya umpan balik saja ke Bu Eliana, karena yang mau saya umpan balik, kalau Putri sudah kreatif, sudah bagus ya, sudah bagus. Saya ke Bu Eliana, umpan baliknya tadi awal-awal dialog itu Bu Eliana canggung, mungkin junior sama senior. Ini perlu dibuang Bu Eli besok. Kalau kita masih kelihatan junior mau tanya Bu, ini minta izin dan seterusnya itu dan ya itu kelihatan ya. Terus yang perlu umpan baliknya udah bagus lah, pokoknya dialognya udah bagus. Putri sangat luar biasa, sehingga Bu Eli tinggal mancing-mancing saja tadi, itu udah bagus. Terus yang perlu tadi pertanyaannya jangan diulang-ulang, ada yang diulang-ulang. Misalkan ukuran keberhasilan tadi sudah 2 kali rasanya, terus itu sekali saja supaya itu seperti itu. Mungkin mencari yang lainnya atau apa, itu aja Bu, umpan balik saja. Dialognya luar biasa, kemitraan, terus kreatif, saling memberikan masukan. Terus untuk kedepannya aja silakan dibuang rasa seniornya nanti untuk nanti jadi kepala sekolah gitu ya. Kita kan nggak tahu ya mungkin. Terus kan harus juga menurut saya kali senior kan gitu, tetap dalam bentuk adabnya harus ada nih. Kita juga
ojo grogi gitu. Kita kelihatan grogi saya jadi seperti itu saja cukup. Umpan balik ini terima kasih. Monggo ditutup Bu Eliana. Ya, terima kasih Bapak Sugeng sama Bu Suti yang sudah menjadi ini dalam pasca percakapan pasca observasi ini. Semoga kedepannya saya sebagai calon guru penggerak bisa tetap mengikuti kegiatan bencana ini, bisa melaksanakan kegiatan dan kita bisa juga melaksanakan kolaborasi untuk pembelajaran anak yang betul-betul kepada anak, untuk kompetensi anak. Dan terima kasih sekali atas masukannya Pak Sugeng, terima kasih sekali Putri atas waktunya. Sama-sama.